Kan jelas? Iya Bu, kedengeran. Oke, bagus. Tolong yang namanya belum seragam di rename ya. NIM terus underscore nama. Ya, biar sama semua. Baik, kita mulai saja karena ini bukan Zoom Edu, jadi waktunya sangat penting sekali ya untuk dimanfaatkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Selamat datang kepada adik-adik mahasiswa. Ini semuanya mahasiswa baru ya? Nggak ada yang mahasiswa lama ya? Iya Bu. Oke. Ya, selamat datang secara virtual kita bertemu yang harusnya kalian masuk gitu ya, ketemu langsung sama saya. Nah, baik, sebagai perkenalan, perkenalkan nama saya Nurul Fitria. Saya sebagai salah satu dosen pengampu untuk kelas ini ya. Kemudian saya kenalkan juga Bapak Alfian Pramudita sebagai dosen pengampu juga. Kemudian saya kenalkan Ayusita dan Ana Karisma ya. Ini keduanya adalah asisten yang akan mendampingi kalian selama proses pembelajaran praktikum fisika dasar. Ya, silakan Pak Alfian, Mbak Ana, Mbak Ayusita untuk memperkenalkan diri. Terima kasih Bu Nurul. Selamat datang semuanya. Perkenalkan, saya Alfian Pramudita Putra. Saya dari Prodi S1 Teknik Biomedis, dosen di S1 TB. Kalau Bu Nurul yang asli fisika ya di sini. Saya dan Bu Nurul di sini akan mendampingi teman-teman semua di sini dalam praktikum fisika dasar ini. Dan nanti juga dibantu oleh dua asisten dosen, ada Mbak Ayusita dan Mbak Ana Karisma. Monggo. Silakan, terima kasih Pak Alfian. Silakan Mbak Ana Karisma memperkenalkan diri ke adik-adik di sini. Assalamualaikum adik-adik. Saya Ana Karisma Suciati. Saya akan membantu Bu Nurul dalam mengasisteni praktikum fisika dasar kali ini. Terima kasih. Ya, Mbak Ana Karisma, mahasiswa fisika, ini kakak kelas kalian ya. Sekarang Mbak Ayusita, silahkan memperkenalkan diri ya. Ayusita dari Fisika Angkatan 2017. Di sini saya akan membantu Bapak Alfian sebagai asisten di Fisika Praktikum yang pertama. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Ayusita. Baik, begitulah perkenalannya. Jadi untuk mempermudah asisten dalam mengevaluasi kalian, karena nanti ada beberapa poin seperti pretest, kemudian laporan. Nah, ternyata secara daring ini aktivitas kalian dalam berkomunikasi dengan asisten itu dinilai. Nah, untuk mempermudah nanti Mbak Ana akan membantu saya, Mbak Ayu akan membantu Pak Alfian. Nah, otomatis secara subkelas itu ada dua nanti E sama B ya, tetapi pada saat pelaksanaannya nggak masalah berjalan bebarengan karena setiap topik, setiap tatap muka itu sama untuk kalian ya, sama semua topiknya. Nah, seperti itu karena daring. Sehingga nanti komunikasi kalian dengan asisten bisa dalam WA group nggak masalah. Nanti invite saya sama Pak Alfian ke grup WA kalian, nanti kita share nomornya. Khusus nanti untuk komunikasi lebih lanjut dengan Mbak Ana dan Mbak Ayusita, silahkan lakukan ya selama jam perkuliahan. Baik, saya hari ini kita akan bicara tentang kontrak perkuliahan itu apa saja yang perlu kalian perhatikan, tatap mukanya, evaluasinya. Nanti untuk bagian pertama saya coba untuk sharing, nanti akan ditambahkan oleh Pak Alfian ya. Kita masuk ke introduction. Oh ya, di sini semuanya sudah bisa ini enggak akses aula sudah bisa semua ya? Sudah, Bu. Oke. Bisa Bu. Sudah bisa ya. Jika ada yang masih bermasalah bisa menghubungi Kapten e-learning fakultas ya.
atau prodi kalian. Nah, baik. Di sini fundamental fisik eksperimen ini merupakan eksperimental praktikum fisika dasar yang diberikan sebagai apa ya, pelengkap gitu, karena kalian kan sudah dapat fisika dasar juga mata kuliahnya gitu. Nah, ini praktikumnya. Ya, ini suara dari Pak Heri, koordinator fisika dasar gitu ya. Tapi saya akan jelaskan secara langsung karena ini in English, kalian bisa dengarkan sendiri nanti di rumah, baca lagi gitu ya. Saya jelaskan secara bahasa Indonesia saja ya. Jadi biar lebih mengena seperti itu. Jadi eksperimental kontrak di sini ada 14 minggu untuk seluruh semester. Jadi semester pertama ini ada 14 tatap muka seperti itu. Jadi seminggu ini satu. Sekarang kita masuk ke tatap muka yang pertama. Nah, ada 9 eksperimen setup di mana di sini meliputi ada mekanik, ada fluida dan termodinamik gitu. Jadi ini adalah kelas-kelas untuk topik-topik dari eksperimen kita. Nah, di sini karena sekarang situasi pandemi yang masih sangat berbahaya untuk tatap muka secara langsung, hands on terhadap alat langsung itu sangat berbahaya dan tidak bisa gitu ya. Sehingga agar ini tetap berjalan dengan baik, maka kami sampaikan dengan cara online. Nah, entah apakah skema nanti di akhir minggu ini yang skema cadangan ya, planning bahwasanya nanti kalian bisa hand on, itu belum tahu, lihat sikon. Karena sekarang pandemi masih sangat tidak belum ada perkembangan yang signifikan gitu, sehingga kita tetap harus menjaga kesehatan kita. Nah, sehingga nanti kami sudah set up beberapa video, bahan video untuk kalian pelajari dan pahami. Nanti pada saat penyampaian video itu, saya dan Pak Alfian akan mendampingi dan sedetailnya akan dijelaskan oleh asisten ya. Nah, karena di sini daring, otomatis memang tidak semua penyampaian itu dalam video conference karena streaming seperti ini menyedot kuota ya, menyedot kuota sehingga pada penyampaiannya nanti bisa video conference, bisa kita pakai media lain. Nah, bagaimana kita diskusikan nanti. In consequence, nanti kalian harus familiar dengan Aula atau media-media yang lain seperti Google Meet, kemudian ada beberapa media-media yang bisa kita pakai. Nanti kalau di Aula itu ada BBB, tapi kita pakai yang ada aja, Zoom sama Gmeet. Sebentar, ini loading. Ini penjelasannya Pak Heri. Nah, kemudian akan ada modul untuk student. Saya sudah upload di Aula, silahkan diunduh dan dibaca. Kemudian all the experiment akan harus komplit ya, harus selesai. Kemudian student akan dibentuk dalam sebuah grup sehingga nanti kalian ada diskusi gitu. Tetapi pada proses pembuatan laporannya itu dikerjakan secara individual. Kemudian student akan memulai online eksperimen dengan setup eksperimen yang sama. Tadi saya sudah bilang bahwasanya ketika nanti di TM ketiga nih, tatap muka yang ketiga itu kita berbicara tentang density, maka kalian semuanya dapat density. Data yang diberikan nanti diusahakan bervariasi sehingga kalian bisa memahami gitu. Adanya perbedaan itu kira-kira seperti apa gitu. Penjelasannya secara saintifiknya. Ini penjelasan dari Pak Heri, kita next saja. Nah, analogi grupnya itu nanti akan dibikin grup-grup, silahkan di-download file Excel yang sudah saya share di Aula. Karena situasi itu diasumsikan kalian hands-on gitu ya, sehingga grupnya itu dibikin satu grup cuma 2 orang, karena asumsinya kalian datang ke kampus situasi pandemi sehingga satu alat untuk 2 orang, tapi aslinya itu sebenarnya satu alat untuk 3 atau 4 orang. Jadi kita itu punya ruang ABC namanya. Nah, setiap ruang ABC itu ada 3 setup alat. Nah, jadi nanti kita akan rolling, tapi tidak seperti itu karena kita online seperti itu ya. Ini penjelasan Pak Heri, kita next aja. Kemudian ini akan dijelaskan oleh Pak Alfian. Silakan Pak Alfian. Oke.
Oke, kemudian untuk yang apa selama praktikumnya, karena kan ini nanti yang sudah dijelaskan Bu Nurul tadi, semuanya akan dilakukan secara online. Jadi ini kalian tidak bisa pegang langsung alatnya, harusnya seperti apa sih pelaksanaannya, kan harus melihat video yang disediakan dengan seksama atau mendengarkan penjelasan dari entah dari saya, Bu Nurul, atau dari asisten dosennya secara seksama. Itu yang harus diperhatikan. Terus kemudian data tadi juga di sini diusahakan memang bervariasi begitu ya. Di sini nanti sudah disediakan oleh asisten juga datanya, termasuk apa namanya nanti seperti bagaimana sih analisisnya, perhitungannya seperti apa. Nah mungkin nanti yang akan agak apa ya, kalau dulu mungkin di SMA sudah pernah membuat laporan praktikum begitu. Nah mungkin nanti di sini yang akan yang agak berbeda adalah ketika terutama di fisika dasar ini ya, itu perhitungannya. Biasanya perhitungannya di situ juga sampai nanti namanya perhitungan error atau ketelitian, tingkat ketelitiannya di situ. Terus kemudian diskusinya, terkait diskusi di sini, diskusinya juga nanti dilihat hasil dari praktikumnya, apakah kemudian di situ ada hasil yang aneh atau tidak. Ketika ada yang aneh atau mungkin tidak sesuai dengan teori, nanti di situ dibahas kira-kira di situ permasalahannya apa. Nah di situ bisa nanti diskusinya dengan asistennya, atau mungkin kalau misalnya masih bingung bisa tanya ke saya atau Bu Nurul, seperti itu. Nah kemudian untuk eksperimennya tadi kan 1 minggu 1 kali seperti itu. Nah kemudian untuk laporannya di sini dikumpulkan minggu depannya. Nanti dikumpulkannya lewat aula ya Bu Nurul? Nanti karena asisten tidak bisa masuk aula, kita sediakan G Drive aja Pak, yang bisa boleh. jadi lebih enak gitu. Tapi aula juga bisa untuk dokumentasi. Gitu. Bisa ini mungkin kalau misalnya buat G-form gitu ya, pengumpulan per minggu. Oh iya bisa ya. Enak G-form aja ya Pak ya, daripada G Drive ya. Iya sip. Takutnya kalau G Drive nanti kan bisa diakses semua tuh, nanti takutnya yang ngumpulin duluan. Oh iya benar, nanti bisa saling contek-contekan ya. benar G-form aja, baik sip. Nah mungkin di sini yang perlu diperhatikan ya tolong tadi itu ketika memang membuat laporan, kalau misalnya bingung atau misalnya tidak paham, lebih baik tanya begitu. Entah itu tanya ke temennya atau tanya ke asistennya ataupun ke saya sama Bu Nurul, tidak masalah. Kemudian tadi diusahakan jangan sampai istilahnya nyontek begitu, dan dibiasakan kayak istilahnya kalau misalnya membuat laporan begitu, apa sih nanti kepakainya gimana sih? Kalau buat kami pribadi, kalau saya sama Bu Nurul mungkin di fisika, sama mungkin ada Mbak Ayusita sama Mbak Ana di sini, pasti kerasa ketika nanti waktu skripsi itu sangat kepake. Baik mungkin kalau ini kan mahasiswa matematika ya di sini. Nah nanti itu pasti kan kalau matematika istilahnya, kalau kita di sains itu yang dipelajari banyak macamnya, ada fisika, kimia, biologi, nah itu bahasanya matematika, istilahnya seperti itu kan biasanya. Pasti akan tetap kepake seperti itu. Kemudian Nah ini sudah yang sempat saya singgung tadi, copying is not allowed. Jadi tidak boleh ya, tidak boleh mengcopy paste pekerjaan temannya. Apalagi ini kan kalau laporannya seperti ini kan pasti file begitu. Sedangkan kalau biasanya yang normal itu laporannya tulis tangan semua, mulai dari awal sampai akhir termasuk perhitungannya. Jadi kalau misalnya yang dalam bentuk file seperti ini kan sebenarnya mudah istilahnya cara orang untuk mengakali, copy paste punya temennya, coba lihat begitu. Nah itu jangan sampai yang seperti itu terjadi. Kalau misalnya sampai ada yang seperti itu, nilainya akan dikurangin nantinya. Oh ya, kalau misalnya ini jaringannya lemah atau mungkin kuotanya terlalu banyak, nggak apa-apa ya, matikan kameranya, nggak masalah. Jadi daripada nanti terlalu banyak menyedot kuotanya seperti itu. Asalkan tetap menyimak ya Pak, nanti dipanggil pas gak ada orangnya. Ya nanti mungkin di tengah-tengah kita panggil random aja namanya, bukan ada nih di sini. Iya benar-benar kita panggil random. Kalau sampai 3 kali nggak nyaut, berarti kita asumsikan entah dia di mana gitu ya, hanya HP-nya atau laptopnya yang online. So be ready ya. Saya harap pun kalian kan di sini kemarin juga pemaba online juga kan, pasti tahu lah istilahnya bagaimana caranya agar tetap bisa fokus walaupun dalam keadaan online seperti ini. Mungkin memang susah,
tapi tetap tetap dicoba, harus dibiasakan begitu. Harapannya semoga nanti kalau misalnya semoga pandemi ini segera kelar begitu ya, selesai, sehingga kita bisa langsung bertemu live langsung di laboratorium seperti itu. Nah, kemudian untuk materinya di sini tadi sudah dijelaskan oleh Bu Nurul, ada 9 paket eksperimen. Itu akan dimulai pada minggu ketiga hingga minggu ke-11. Nanti tiap minggu akan ganti topiknya seperti itu ya. Untuk minggu ini masih kontrak dan penjelasan error propagation hari ini juga, Bu. Error propagation-nya next week aja, Pak. Kita yang pengenalan aja dulu. Oh, oke. Berarti nanti yang untuk error propagation akan kita bahas minggu depan. Itu mungkin yang akan kenapa sih ini diberikan di awal, karena nanti akan dipakai di setiap praktikum seperti itu. Jadi diusahakan di materi yang awal ini belum masuk ke materi praktikumnya ya, masih teori-teori perhitungan, pengukuran itu seperti apa. Nah, itu harus dipahami terlebih dahulu sebelum masuk ke praktikumnya. Nah, kemudian nanti itu akan ada di minggu ke-12 ada online presentation dalam kelompok, tapi nanti diminta untuk menyiapkan semua topik ya, Bu, kalau tidak salah. Sesuai dengan datanya masing-masing. Iya, benar. Jadi nanti presentation ini nanti kalian 1 minggu sebelum itu kayak di lotre gitu, dapat apa gitu. Presentation dari yang kalian dapat datanya itu apa, tujuan biasa seperti itu. Nanti kita briefing lagi sebelum itu. Oke, nanti kan ada seminggu sebelum presentasinya akan ada info lagi seperti itu ya. Nah, kemudian di minggu ke-13 nanti akan ada UAP begitu ya, ujian akhir praktikum. Nah, yang ini nanti karena dalam kondisi yang seperti ini nanti akan menggunakan aula atau sistem lainnya yang tetap secara online seperti itu. Sama di minggu ke-14, nah di sini biasanya minggu terakhir seperti ini digunakan untuk kalau misalnya nih ada dari teman-teman yang berhalangan hadir karena mungkin sakit atau apa, nah itu akan diganti di minggu ke-14 ini. Karena untuk praktikum harus 100% presensinya, tidak boleh kurang. Kalau kurang tidak bisa ikut UAP atau nilai tidak akan keluar, seperti itu. Oh, kurang 8 menit, Bu, di next. Evaluasi tadi, evaluasinya akan yang dinilai oleh asisten ada pretest sama laporannya. Pretest sama kemudian ya laporannya. Dan di sini dilihat mulai dari bagaimana menampilkan datanya dan juga analisisnya. Kemudian semua eksperimen harus komplit tadi 100%. Kemudian untuk susunan laporannya, nah ini susunan laporannya ini individu ya laporannya, walaupun nanti kerjanya ada ada kelompok-kelompok tadi itu, tapi laporannya individu. Jadi masing-masing mahasiswa membuat sendiri-sendiri. Dan kemudian strukturnya ada di modul, di file PDF yang sudah disediakan Bu Nurul di aula. Kemudian modulnya juga sudah tersedia. Laporannya boleh, kalau misalnya ada yang mau nulis laporan dalam bahasa Inggris, it's okay, nggak masalah, nggak apa-apa. Kemudian nanti untuk, kalau Bu Nurul nggak apa-apa kan ya Bu, pakai bahasa Inggris, nggak masalah juga kan ya? Oh, nggak masalah ya. Oke, next. Tadi sudah examnya akan ada 2, ada presentasi sama yang UAP, terus kemudian nanti itu akan ada beberapa pertanyaan sesuai dengan topiknya. Jadi ketika presentasi nanti kemungkinan dengan saya dan Bu Nurul ya, tetapi nanti akan kami tanyakan beberapa pertanyaan mengenai presentasi yang kalian sampaikan. Jadi harus disiapkan sebaik mungkin presentasinya, bahan presentasinya dan juga cara presentasinya. Jangan cuma istilahnya membaca slide begitu. Terus kemudian nanti topiknya akan dirandom dan akan dikasih tahu seminggu sebelumnya. Terus kemudian akan diumumkan di aula. Kalau untuk yang UAP-nya akan bentuknya itu multiple choice, waktunya terbatas, jadi sangat hati-hati dan usahakan ini ya yang sering terjadi di sebelumnya itu masalah kendala jaringan. Jadi diusahakan ketika UAP atau nanti pas UAS begitu, UTS atau UAS, usahakan jaringannya harus tetap bagus. Karena kalau misalnya miss saja, nanti misalnya putus-putus, wah itu kasihan di kalian begitu. Kemudian lanjut. Sebentar. Nah, ini penilaian terakhir. Nanti studi dan activity sesuai dengan praktikumnya 20%, laporan 30%, presentasinya 30%, dan UAP 20%.
Jadi kalian sudah bisa mengira-ngira ya kalau misalnya laporan sama student activity udah bagus nih, udah apa kalian yakin nilainya at least berapa untuk dapat A 75 gitu. Jadi harus itu udah 50% tuh kalian kantongi, tinggal nanti untuk presentasi dan UAP-nya. Oke, sudah habis ini. Ya, terima kasih Pak Alfian. Kita masih punya waktu sekitar 7 menit ya, 6 sampai 7 menit ya. Ini ada, silahkan bagi yang bertanya, boleh di post, boleh tanya langsung, kita maksimalkan. Dari Aini, presentasi untuk minggu ke-12 nanti itu dari hasil laporan praktikum, yes ya, dari data yang kalian dapatkan nanti. Jadi di keep baik-baik, jangan sampai hilang ya. Jadi di keep untuk modal kalian nanti present. Terus satu lagi dari A2 ini, kalau boleh ada satu ketua kelas yang nanti mengkoordinir. Jadi jangan semuanya WA, karena saya nanti tuh bingung gitu ya. Apalagi saya dan Pak Alfian itu kapten e-learning. Jadi berasa help desk gitu ya, WA itu datang terus sampai malam hari gitu, berasa call center gitu. Kalian tahu call center kan ya? Kalau pengaduan gitu serba masalah itu ke kita gitu ya, please. Jadi banyak sekali yang WA, bukan berasa artis, kita bukannya sok terkenal, tapi memang itu yang terjadi. Jam 3 pagi, jam 9 malam gitu ya. Please kalian mahasiswa harus sadar bahwasanya nanti harus tahu gitu jam berapa harus WA Bu Nurul sama Pak Alfian. Jadi jangan jam 12 malam WA kami ya. Oke, saya rasa ini sudah pintar semua. Pretestnya minggu depan Bu. Tidak, minggu depan masih error propagation ya. Pretestnya nanti minggu ketiga ya Pak Alfian ya. Ya, waktu sudah masuk ke eksperimen. Jadi kayak Ya. Persiapan pretestnya itu untuk per eksperimen nantinya minggu ketiga sampai minggu ke-11. Ya, karena eksperimen ini tidak dapat jatah Zoom Edu dari fakultas karena terbatas gitu ya. Kita kan ini shock banget kena pandemi, terus kita resources-nya belum siap. Jadi kita harus toleran dan kita bisa pakai Gmeet. Gmeet itu unlimited dengan segala keterbatasan, nggak masalah. Kita coba aja nanti misal kita butuh gitu ya. Terus satu hal lagi, pastikan cek sebelum video conference kuliah apapun, cek pulsa kalian berapa, setelah end meeting kalian cek pulsa kalian kalong berapa, bukan pulsa si kuota ya. Ya, kuota ya. Nah, itu. Jadi kalian harus kuat secara mental, jiwa, bukan mental ya, secara internet harus kuat gitu ya. Kasihan yang non wifi gitu ya. Saya paham keadaan kalian. Oke, kita buat se-enjoy mungkin. Format laporan ya nanti akan dibahas di WA ya, karena ini terbatas kita nggak bisa share lebih detail. Nanti akan disampaikan via WA oleh asisten, oleh Mbak Ana sama Mbak Ayusita. Terus ada pertanyaan lagi satu dari ya, silakan Pak Alfian. Megatantri. Kalau misalnya mati lampu, nah kalau misalnya keadaan kayak gini juga kita nggak bisa kontrol ya yang seperti itu. Jadi nanti mungkin ketika mati lampu segera informasikan, kan nanti kan ada grup WhatsApp. Nanti kalau misalnya memang ada kendala begitu ketika ketika pretest yang masih di awal begitu segera lapor yang penting. Nanti mungkin akan diusahakan entah bagaimana caranya, kita mungkin akan ada waktu khusus untuk melaksanakan pretest itu, atau mungkin bisa langsung aja secara lisan begitu. Ya, tetap akan diusahakan ya. Ya, oke. Jadi segera buat WA group, all kalian ini masukkan, jangan sampai ada yang ketinggalan. Add saya, nanti saya akan add Pak Alfian dan Mbak asisten yang lain. Paham ya? Jadi gerak cepat, ingat segala keterbatasan yang ada bukan menjadi alasan kita jadi kayak mengentengkan gitu ya, jangan. Lapor aja, Bu, maaf saya internet habis, saya sedang berusaha join, entah usaha kalian itu akan terlihat gitu, bukan hanya kayak ya udah nggak bisa terus setelah mau UAP baru heboh WA, Bu saya ternyata hadir Bu minggu kedua, ketiga, keempat, kelima, tapi saya lupa absen. Please jangan seperti itu ya. Jika terjadi masalah langsung sampaikan, jangan nunggu mau ujian baru heboh kalian menceritakan secara kronologi yang sudah terjadi gitu. Absensi silahkan selalu di aula, saya sediakan platformnya 30 menit di awal kuliah ya. Jadi sambil join, sambil kalian absen kan bisa ya. Oke ya, any question sebelum hampir habis ini? Sedikit lagi.
Pak Bu, maaf mau tanya. Ya, Untuk pretest itu nanti diambilkan dari kayak apa namanya? Latar belakang dari praktikum ya, Bu? Itu nanti di aula apa kayak kita ngisi Google Form gitu ya, Bu? nanti teknis pretest akan secara detail disampaikan di WA group maupun di sebelum perkuliah ya. Jadi kan masih lama TM3. Nanti segala teknis akan selalu disampaikan before kegiatan ya. Oke? Iya. Iya, Bu, makasih. Ya, sama-sama. Ada lagi? Total kita ini berapa ya mahasiswanya ya? Eh 26 apa 28? Ini 29 dikurangi 4, berarti 25 25. ya. Berarti ada yang belum join ya? Kalau nggak salah totalnya 28 ya? Ada yang tahu nggak jumlah kalian berapa sekelas? Nggak ada yang tahu. Setelah ini cari tahu, pastikan masuk WA grup semua ya. Ketua kelasnya siapa? Ayo, siapa tentukan sebelum berakhir ini? 2 menit Ini lagi. sudah pada kenal semua kan teman satu angkatannya?